guru yang kita cintai yang saat ini ada di tengah-tengah kita, yaitu Habib Mundir. Kemudian beberapa praktisi yang nanti akan mencoba menggali lebih dalam lagi tentang materi kita kali ini. Pemirsa, inilah Tablik Akbar. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, para saudara-saudariku dan juga para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, di dalam acara yang mulia di sore hari ini dalam Tablik Akbar, kembali kita berkumpul. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membuka rahmatnya di dalam setiap waktu dan saat, dan melimpahkan pemahaman kepada hamba-hambanya untuk memahami hal-hal yang luhur, membuat kehidupannya semakin luhur, semakin meninggalkan kehinaan menuju kemuliaan dan menuju kemuliaan yang lebih lagi. Di dalam topik pembahasan kita sore hari ini yang menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakat. Terus ayo hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Mereka yang beriman pada hal-hal yang gaib, kepada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata dan panca inderanya. Awal daripada Al-Quranul Karim setelah Fatihatul Kitab ini, kita pahami bahwa hal-hal yang gaib dibahas oleh Allah di awal Al-Quranul Karim. Iman kepada hal-hal yang tidak terasa oleh panca indera, yang kemudian baru Allah lanjutkan wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakat, baru kemudian mendirikan salat, baru menunaikan zakat dan selanjutnya. Saudara-saudariku yang kumuliakan, fahamlah kita bahwa pembahasan tentang hal yang gaib ini walaupun jarang dibahas tapi sangat penting karena ia kaitannya dengan iman. Ketika seseorang sudah memahami iman, maka ia akan mencapai kemuliaan dan menjalankan ibadah dengan mudah. Jika ia sudah mempunyai keyakinan pada hal-hal yang gaib, siapa yang lebih gaib dari Allah? Allah lah yang paling gaib dari semua hal yang gaib. Hal-hal yang gaib seperti jin misalnya, jin tidak bisa melihat iblis, namun iblis melihat jin. Manusia tidak bisa melihat jin, walaupun ada kejadian sesekali jin memang diberi izin memunculkan wujudnya dengan wujud perwujudan kepada manusia. Namun manusia tidak melihatnya, walaupun sekadang melihatnya. Ia adalah hal yang gaib. Malaikat tidak dilihat manusia, ada kalanya malaikat terlihat. Di dalam riwayat Sahih Bukhari dan lainnya ada 1-2, tapi tidak terlihat secara umum. Namun Allah maha melihat kesemuanya dan kesemuanya tidak melihat Allah, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling gaib dari segala yang gaib adalah Allah, dan Allah inilah yang mesti kita turuti dan kita patuhi segala perintahnya. Jika kita ingin menembus dan memahami alam gaib, kita tanyakan dulu. Kalau kita tidak percaya, betulkah Allah, sorga dan lain sebagainya itu ada? Kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana dan dari mana penciptaan kita ini? Dari sel-sel yang tidak terlihat mata,
Dari sel-sel itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sebutir sel berpadu dengan sel telur di alam rahim. Saudara-saudariku yang kumuliakan, berpadu di alam rahim, kemudian sel itu dari dua sel ini berubah menjadi 3, 4, 5 dan terus tumbuh. Mereka saling terikat satu sama lain, berubah menjadi segumpal darah. Arba'ina yawman nutfatan wa arba'ina yawman mudghatan. Lantas mereka berubah 40 hari kemudian menjadi gumpalan daging. Kok bisa dari sel berubah jadi darah? Coba kita mengatakan hal ini di dalam logika, tidak terkena. Tidak ada manusia bisa merubah sel menjadi darah, darah menjadi daging. Kumpulkan darah itu, keringkan, tidak akan bisa menjadi daging. Yang lebih ajaib lagi, dari daging menjadi tubuh yang sempurna. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Saudara-saudariku yang kemuliakan, silahkan Ustaz Agung. Baik, terima kasih Habib. Itulah tadi sedikit pengantar tentang pembahasan kita. Kami yakin pembahasan ini di segmen-segmen selanjutnya akan semakin menarik. Tetapi pada kesimpulannya kita bisa menarik satu garis merah ya. Jadi yang kita tekankan di sini, berhati-hatilah dengan sesuatu yang termasuk kategori goib. Ustadz, kemudian juga Habib nanti akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang tema kita kali ini. Untuk itu kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. دون